Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proposal kami dengan judul Analisis Penerapan e-Government dalam Pelayanan Pekerja Migran Indonesia di Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Banten. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah e-Government dan reformasi birokrasi oleh dosen pengampu Febrian Alambarudin MPD dengan Ibu Lia Erika Salti SIP MSI. Dengan saya sendiri yaitu Dwi Narki Marbun dengan NIM 2286230056. Dan saya Muhammad Yusuf Ahmad dengan NIM 2286230067. Baik, diawali dengan bab 1 yaitu mengenai latar belakang. Sejak diberlakukannya otonomi daerah yang merupakan amanat reformasi pada tahun 1998, pelayanan publik dalam setiap aspek kehidupan bernegara diharapkan dapat menjadi lebih baik dengan memberikan manfaat serta kemudahan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berlandaskan hal tersebut dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan pemenuhan kebutuhan atas barang, jasa, atau pelayanan administratif bagi setiap warga negara dan penduduk. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami pelayanan publik ini, terutama yang tidak berkenaan langsung dengan dunia digital, sehingga diperlukannya sosialisasi pelayanan publik berbasis digital secara masif. Dalam konteks ini, e-government dipahami sebagai pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat. Penerapan e-government ini juga di Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Banten diharapkan mampu mengatasi permasalahan administratif dan pelayanan meskipun masih menghadapi berbagai tantangan itu sendiri seperti kendala jaringan internet atau error pada sistem serta keterlambatan dalam pemrosesan layanan. Dan keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan dukungan semua pihak, khususnya masyarakat sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan e-government di BP3MI Banten serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Selanjutnya di sini ada identifikasi. Yang pertama, belum optimalnya penerapan e-government dalam pelayanan pekerja migran Indonesia di Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Banten. Yang kedua, yaitu belum maksimalnya efektivitas penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan di pelayanan pekerja migran Indonesia. Yang ketiga, masih adanya berbagai kendala dalam penerapan e-government pada pelayanan pekerja migran Indonesia. Dan yang terakhir, belum optimalnya upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan e-government pada pelayanan pekerja migran Indonesia di Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Banten. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu untuk menganalisis bagaimana penerapan e-government ini dalam pelayanan pekerja migran Indonesia di Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Banten. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi e-government pada pelayanan pekerja migran Indonesia di BP3MI Banten. Yang tujuan yang ketiga yaitu untuk mengevaluasi efektivitas penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi pekerja migran Indonesia di BP3MI Banten. Yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat menambahkan khazanah ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus pada mata kuliah e-government dan reformasi birokrasi serta mata kuliah kebijakan publik. Dan yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama itu bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana penerapan e-government dalam pelayanan pekerja migran Indonesia di Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Banten. Dan melalui hasil penelitian ini, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana efektivitas sistem digital yang telah diterapkan serta berbagai kendala yang muncul dalam proses pelaksanaannya. Yang selanjutnya ada manfaat bagi masyarakat, khususnya pekerja migran Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penggunaan layanan berbasis government yang disediakan oleh pemerintah. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat mengetahui kemudahan serta manfaat dari sistem pelayanan digital, sehingga mendorong mereka untuk lebih aktif dalam memanfaatkan layanan tersebut.
Dan manfaat bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang relevan dalam mengkaji topik yang berkaitan dengan e-government dan pelayanan publik. Setelah itu ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada teori e-government. E-government ini merupakan konsep yang merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Dan e-government ini bertujuan untuk mengatasi ketidakefisienan yang terjadi dalam sistem pemerintahan tradisional yang berbasis kertas serta untuk memperbaiki interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dan definisi e-government dapat bervariasi, namun secara umum mencakup penggunaan TIK untuk memberikan layanan pemerintah yang lebih baik kepada warga, bisnis, dan karyawan. Menurut World Bank, e-government adalah penggunaan TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Dalam konteks Indonesia, e-government ini diatur oleh Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang mengharuskan pemerintah untuk memanfaatkan TIK dalam pengembangan pelayanan publik. Dan implementasi e-government ini diharapkan dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, selanjutnya terdapat teori pelayanan publik. Menurut lurus, definisi pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata, yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan, atau hal-hal lainnya yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan dari konsumen atau pelanggan itu sendiri. Pelayanan publik atau pelayanan umum ini juga dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam rangka upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pelayanan publik merupakan segala bentuk sesuatu pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang memiliki tujuan sebagai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Selanjutnya ada teori implementasi kebijakan. Menurut Nugroho 2003, implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian menurut Nugroho juga dia mengungkapkan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Konsep yang didukung data dan informasi masa depan kontribusinya bisa mencapai proporsi sekitar 60% menurutnya terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsinya sekitar 40% terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsepnya. Kemudian di sini masuk ke bab 3, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiono 2024, penelitian deskriptif kualitatif berupaya menafsirkan makna fenomena sosial berdasarkan persepsi partisipan tanpa intervensi peneliti. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada how and why suatu fenomena yang terjadi daripada sekedar apa atau what. Kami memilih jenis penelitian ini karena sebagai peneliti kami ingin memahami secara lebih mendalam bagaimana penerapan e-government dalam pelaksanaan pekerja migran Indonesia, yang khususnya di lingkungan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Banten. Melalui pendekatan kualitatif, kami sebagai peneliti ingin menggali bagaimana informasi secara langsung pada Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Banten, sehingga realitas yang terjadi di lapangan bisa tergambarkan secara utuh. Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan berbagai temuan penelitian secara sistematis, mulai dari pola government, proses pelaksanaan, manfaat yang dirasakannya, hingga kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem e-government di Balai Pelayanan Pekerja Migran Indonesia di Banten. Yang pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis bagaimana penerapan e-government dalam pelayanan pekerja migran Indonesia di Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Banten. Selanjutnya terdapat objek dan subjek penelitian. Pertama itu terdapat objek penelitian. Menurut Srokim 2016, objek penelitian merupakan permasalahan yang akan diteliti. Objek penelitian ini memiliki sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan yang dimaksud bisa berupa sifat kuantitas dan kualitas yang
yang bisa seperti perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan, penilaian, sikap pro kontra, serta simpati anti-simpati. Objek dalam penelitian ini adalah penerapan e-government dalam pelayanan pekerja migran Indonesia. Fokus kajian mencakup bagaimana sistem digital digunakan dalam proses pelayanan, kemudian sejauh mana efektivitasnya, serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Selanjutnya yakni subjek penelitian. Masih menurut Surokim 2016, subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun instansi atau lembaga. Subjek penelitian ini pada dasarnya adalah hal yang akan dikenai simpulan hasil penelitiannya. Adapun subjek penelitiannya sendiri yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam proses pelayanan di Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Mereka antara lain adalah pegawai atau petugas yang menjalani layanan berbasis digital tersebut. Selanjutnya terdapat teknik pengumpulan data. Ini dalam penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data itu merupakan tahapan penting yang memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang bersifat triangulatif. Artinya peneliti menggabungkan beberapa cara pengumpulan data untuk pengumpulan data dari hal yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulatif dengan mengkombinasikan beberapa metode. Yakni yang pertama ada tahap wawancara. Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada informan. Melalui proses ini peneliti berusaha menggali pengalaman atau pandangan serta penilaian mereka terhadap penerapan e-government-nya sendiri. Kemudian terdapat observasi yang kedua. Observasi ini dilakukan secara langsung di Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Banten. Peneliti mengamati bagaimana proses pelayanan berlangsung, bagaimana sistem digital digunakan, serta bagaimana interaksi antara petugas dan pengguna layanannya. Kemudian yang ketiga terdapat studi literatur. Sebagai pelengkap, peneliti menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, serta perundang-undangan yang relevan. Hal ini dilakukan peneliti untuk memperkuat landasan teori serta memperkaya analisis data. Selanjutnya terdapat teknik analisis data. Analisis data ini adalah proses mencari atau menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam suatu kategori, menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, terus memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Data yang telah dikumpulkan ini kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Proses analisis ini dilakukan secara bertahap agar hasil penilaian dapat dipahami dengan jelas. Seperti menurut Hagiani dan Sugiono 2024, tahapan setelah pengolahan data sebagai upaya pengolahan data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat mudah dipahami dan bermanfaat menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, bahan-bahan sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan pada orang lain. Selanjutnya terdapat reduksi data. Reduksi data sendiri adalah proses penting dalam analisis data kualitatif yang melibatkan seleksi dan penyederhanaan data yang diperoleh dari catatan lapangan atau sumber lainnya. Proses ini bertujuan untuk memusatkan perhatian peneliti pada informasi yang relevan serta penting, sehingga data yang sangat banyak dan kompleks dapat disusun menjadi lebih ringkas dan mudah dikelola. Selanjutnya terdapat penyajian data dalam hal ini. Setelah data direduksi, tahap berikutnya yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan cara untuk menyusun dan menampilkan informasi secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dan pembaca dalam memahami isi datanya. Dalam penelitian kualitatif ini, penyajian data tidak hanya berupa suatu angka atau tabel seperti dalam penelitian kuantitatif ya, tapi lebih sering berupa uraian naratif yang mengabarkan temuan secara jelas dan terperinci. Selain uraian singkat, penyajian data juga bisa dilakukan melalui seperti bagan, diagram, atau peta konsep menunjukkan hubungan antara kategori atau tema yang ditemukan dalam datanya. Penyajian data yang baik ini memungkinkan peneliti untuk melihat suatu pola, hubungan, atau konteks secara lebih jelas sehingga memudahkan proses menarikan kesimpulan dan pengambilan suatu keputusan. Dan yang terakhir dari bab ini yakni penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini adalah tahap terakhir dalam analisis data kualitatif, yakni adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Kesimpulan ini merupakan intisari atau ringkasan dari temuan penelitian yang menggambarkan hasil akhir berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan. Kesimpulan ini harus didasarkan pada uraian dan penyajian data sebelumnya, serta harus selaras dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan ini biasanya diperoleh atau melalui proses berpikir induktif, yaitu menarik generalisasi dari data spesifik yang ada, dan juga berpikir deduktif yang menguji seperti teori atau prediksi yang relevan. Selain itu, kesimpulan dalam penelitian kualitatif seringkali menghasilkan temuan baru yang sebelumnya belum diketahui atau belum pernah ada, sehingga memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dari kami, kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.